syaratnya yang terkenal itu yang banyak dipakai fathul qarib, kemudian bisa haji talibin ya, dan seterusnya. Nah itu aja dulu kita apa yang wajib dihafal. Kalau bisa Safinah hafal Safinah, matan Safinah dihafal, matan takrib dihafal, ya minimal Safinah dihafal. Kalau nggak hafal minimal paham ngaji, baru bahas mazhab yang lain. Tidak boleh aja kita masalah bahas bid'ah itu. Nah, itu kurang ngaji sebenarnya mereka, sehingga kayak pasal wudu pun tidak tahu kan, rukun wudu, fardu wudu, rukun qauli, rukun sholat, keliru mereka. Karena membaca hadis tekstual, membaca Quran tekstual, kemudian ditafsir syarah dengan kepala sendiri, seolah-olah mereka seorang mujtahid mutlak. Ini nggak boleh ya, ini tidak boleh. Tafsir ayat langsung ditafsir dengan kepala telanjang, kepala sendiri. Tafsir hadis langsung ditafsir dengan kepala sendiri, nggak boleh. Saya berkali-kali ulang, tidak boleh. Kita nggak punya ahli di situ. Jangankan saya, sekelas ulama sekarang aja masih punya perujuk dengan ulama-ulama terdahulu kan, ulama-ulama sebelum mereka ya, nggak langsung baca hadis, langsung pakai akal-akal mereka, nggak boleh. Nah, ini bahaya, akhirnya timbullah pemahaman-pemahaman macam-macam sekarang. Tamam, kita lanjutkan ke pasal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرباته وأهل بيته أجمعين. إلى شيخنا الحبيب عبد القادر الجيلاني، الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، الحبيب محمد بن فقيه المقدم العلوي، الحبيب عمر بن سلم بن حفيظ، الحبيب محمد بن حيدر بن شهاب، وإلى روح الصالحين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولجان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من شر العقيدة وضالتها، وخصوصا على هذه النية جماعة مجلس بين أحمد بن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, buka kameranya semua, angkat tangannya, saya mau cek. Nur yang buka kamera sama Bu Lica, yang lain belum. Putri Jamalul Lail, nah, yang lain mana nih? Nur apa namanya nih? Nur udah buka kameranya, yang lain juga lah. Ini anak mungkin harus bercerita supaya lebih menghargai ilmu kita semua. Anak full dari pagi sampai malam nih, full, belum ada makan lagi, makan malam belum, makan siang terakhir anak makan Pak ada zuhur tadi lah. Pokoknya anak seharian ini ngajar, dari pagi sampai sore ngajar, setelah asar ngajar, setelah maghrib ngajar, setelah isya ngajar, sampai kesempatan anak makan belum ada ya, sampai kesempatan makan belum ada. Dan kalian masa bisa ada kesempatan makan nggak ngaji? Kalaupun nggak makan kena kerja, misalnya kerjaan melalaikan, ya kurang ajar lah itu kan. Udah pekerjaannya melalaikan, kemudian niatnya juga nggak lillahi ta'ala, niatnya maksiat di sana, dikasih kesempatan makan ya, nggak ngaji, ya, keterlaluan sudah. Waktumu lapang nggak ngaji, ya keterlaluan. Ini belum makan, tidak mual-mual kampung dapat. Dan anak sampaikan supaya kalian itu lebih menghargai ilmu, lebih fokus juga mengaji, dan lebih hormati guru lah. Hormati guru, ta'ziman lil ilm, takriman lil ilm, wa tashrifan lil ilm. Hormati ilmu, memuliakan ilmu, dan mengagungkan ilmu ya. Nah, ini perjuangan ya, anak dulu ingat juga masa-masa belajar kayak gini juga, jarang makan.
makan ini susah karena saking semangatnya belajar. Begitu juga dulu Imam Nawawi, sedikit risalah, sedikit daripada cerita Imam Nawawi. Imam Nawawi itu makannya sekali selama ayahnya hidup, dan beliau nggak mau makan kecuali ayahnya yang memberi dia makan, karena dia yakin hanya ayahnya yang bisa memberi dia makan yang halal. Bayangkan, hanya ayahnya nggak ulama, ayahnya nggak orang alim, bukan, ayahnya orang biasa saja, pedagang ayahnya, pedagang, dapat sedikit uang dari hasil dagang dikasih untuk gurunya Imam Nawawi. Itu takzimnya seorang ayah, anaknya ulama besar yang hingga kita sanjung-sanjung sekarang, kita pakai kitabnya sekarang, Imam Nawawi. Akhirnya Imam Nawawi karena melihat kerja keras ayahnya, yang luar biasa, dan Imam Nawawi, ini anak baca chat pula. Pak Allah. Gimana? Kajar apa Pak? Sulam. Loh, bab apa Pak? Takut apa? Ngelet. Ya, bab puasa. Anak sebelum begini. Ya, jadi Imam Nawawi hanya meyakini ayahnya yang memberi dia makan halal. Imam Nawawi 2 kali makannya. Sahur cuma minum air putih, ya. Saya ulang, sahur cuma minum air putih. Nanti berbukanya ba'da isya. Makannya setelah isya. Itu pun hanya daging, ya, daging. Enggak terlalu mengenyangkan, sedikit saja, kurma. Nah, itulah makanan sehari-hari beliau. Nanti sahur lagi dengan air putih. Sehingga umur beliau ini singkat karena perjuangannya menuntut ilmu. 45 tahun, 44 atau 45 tahun umurnya. Singkat tapi karyanya, ya, sangat banyak sekali. Kita sedikit meniru jejak-jejak beliau, ya, jadilah. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi fit tarain amin rabbal alamin. Faslun fis siyam. Bab tentang puasa. Wa yajibu shaumu syahri Ramadan. Wajib bagi kita untuk puasa di bulan Ramadan. Ala kulli muslimin, setiap orang Islam. Mukallaf, setiap orang yang mukallaf. Ya, mukallaf itu yang dewasa, baligh. Wala yasihhu min haidhin wa nufasaa. Bagi wanita yang haid atau nifas, wa yajibu alaihimal qada, tidak sah puasanya. Tapi wa yajibu alaihal qada, mereka wajib mengqada setelah nanti Ramadan. Setelah nanti Ramadan mengqada daripada puasanya. Jadi yang perempuan haid, nifas nggak perlu puasa, hanya qada. Berbeda dengan sholat. Saya ulang, berbeda dengan sholat. Beberapa, ini pendapat yang paling mu'tamad di kalangan Syafi'iyah, meninggalkan sholat karena haid dan nifas nggak perlu diqada. Ini harus dibedakan. Puasa qada, sholat meninggalkan haid dan nifas nggak perlu qada. Nah, jadi itu memang waktu daripada istirahatnya seorang wanita ketika haid dan nifas. Istirahatlah betul-betul. Tapi nggak mesti istirahat total, minimal zikir. Nah, itulah ibadah perempuan yang haid itu zikir, sholawat, lisannya saja yang berzikir, sallallahu ala Muhammad, ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu amalan bagi orang-orang atau perempuan yang haid. Wa yajurul fitru li musafirin safara qasrin, diperbolehkan membatalkan bagi yang berpergian, ya, dengan perjalanan qasar. Ya, qasar itu harus tahu kita berapa ini dalam satu pendapat ulama, ya, dua pondokan atau 16 farsyah. Nah, lebih kurang itu 76,8 km. Ini perjalanan qasar, boleh membatalkannya. 76,8 km atau 48 mil. Kalau mil ini kan kita jarang belajar. Nah, yang sedang kita belajar kan kilometer.
76 catat koma 8 km. Itu 16 farsakh. Farsakh ya. Wa illam yashukku alaihi shaum, walaupun dia tidak merasa berat dengan puasanya, ya. Walaupun dia tidak berasa berat puasanya. Kadang dia sanggup tapi dia pengen batalkan aja, nggak masalah, batalkan saja. Ya, karena sudah mencapai hal-hal yang memperbolehkan membatalkan puasa, ya, perjalanan, safar. Nah, ini kenapa di sini ditulis qasar ya? Berarti kita boleh juga mengqasar daripada sholat kita. Mengqasar tahu meringkas. Nah, qasir, memperpendek lah kalau kamu supaya ini. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, ini jadi jarak qasar 76, atau juga di pendapat lain yang telah kita baca 89 km. Nah, di sini 76,8 km, maka boleh qasar sholat zuhur qasar dengan asar. Nah, itu qasar jamak qasar kalau yang sebut barusan. Nah, nanti maghrib dengan isya, ataupun qasar saja boleh. Kamu qasar zuhur yang 4 jadi 2 rakaat saja, atau qasar saja, qasar asar saja yang 4 jadi 2 rakaat. Begitu juga qasar isya. Boleh juga langsung jamak qasar, menggabungkan 2 sholat yang 4 rakaat jadi 2. Nah, semoga kamu paham, enggak keliru. Itu di bab qasar dan jamak nanti kita bahas. Kita lanjut dulu di puasa ini. Walimaridin wa hamilin wa murdi'atin yashukku alaihim masyaqqah la tahtamilul fitra wa yajibu alaihimul qada. Demikian pula boleh batal bagi orang yang sakit, wa hamilin hamil, wa murdi'atin menyusui, yashukku alaihim masyaqqah bila mereka merasa berat dengan puasa itu. Ya, bila mereka merasa berat dengan puasa itu. Nanti fatwanya kita bahas insyaallah. La tahtamilul fitrah, dan kewajiban mereka yang batal itu wajibu alaihimul qada, wajib mengqadanya kelak. Ya, yang ini wajib diqada bagi ibu yang menyusui, hamil, sakit. Ingat tandai. Yang tak wajib, yang wajib qada haid, nifas, menyusui, hamil, orang sakit. Tamam. Nah, kita bahas dulu catatan hal-hal yang membatalkan puasa. Terbagi menjadi 2 bagian. Hal-hal yang membatalkan puasa terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, membatalkan zatnya puasa yang otomatis pahalanya hangus. Membatalkan zatnya puasa yang otomatis pahalanya hangus. Jadi kalau kamu bahas kitab ini harus kamu siapkan kopi kalau bisa. Kopi, teh, air putih juga. Kalau matamu udah mulai ngantuk, semprot pakai air. Karena kita susah mau bercanda, itu susah lagi. Kecuali kajian umum saya juga bisa bercanda kalau kajian umum. Kalau ini udah serius, ya mungkin sesekali lah dapat topiknya untuk bercanda. Ya, jadi kamu siapkan air untuk semprot matamu sendiri. Semprot, cuk, supaya menyala lagi matanya, menyala. Yang kedua, hanya membatalkan pahalanya saja, sehingga kewajiban puasanya tetap sah dan tidak perlu qada. Yang kedua, hanya membatalkan pahalanya saja, sehingga kewajiban puasanya sudah sah atau tetap sah, tak perlu diqada. Kita bahas yang pertama tadi. Ya, kita bahas yang pertama. Perhatikan, buat poin pertama itu kamu pandai-pandai lah, mau strip, mau A, mau apa, terserah. Hal-hal yang membatalkan zatnya puasa dan otomatis pahalanya juga hangus. Yang A atau strip apa bebas. Kalau saya bilang A aja lah, A. Murtad
walaupun hanya sebentar. Puasanya batal, pahalanya nggak ada. Yang A, murtad walaupun hanya sebentar. Nah, perhatikan fatwa ulama seputar ini. Salah satu di antaranya ya. Catat. Menurut Syekh Abu Syuja atau Abi Syuja, kalian harus tahu Abi Syuja itu siapa ya? Penyusun matan takrib Abi Syuja. Maka nama kitab beliau Al-Ghayatu wa Takrib Abi Syuja. Nah, beliau mengatakan apa? Menurut sebagian para ulama, orang yang murtad seluruh amalnya hangus. Dan ia wajib mengulangi lagi dari awal mengkodoknya. Dari awal mengkodok puasanya. Nah, itu menurut daripada masih menurut pendapat Imam Abi Syuja. Mengutip pendapat Imam Syafi'i mengatakan yang hangus hanya pahalanya saja. Adapun zat amalnya masih ada. Adapun zat amalnya masih ada. Sehingga dia tidak wajib mengulangi seluruh kewajibannya. Nah, jadi yang pertama pendapat yang dikutip oleh Syekh Abi Syuja, batal daripada seluruh amalnya hangus juga ya. Kemudian batal puasanya, kemudian dia mengkodok seluruh puasanya yang batal-batal karena dia murtad tadi itu. Tapi pendapat kedua, pahalanya saja menurut Imam Syafi'i ya, pahalanya saja. Adapun zatnya masih ada. Zatnya masih ada. Zat puasanya itu masih ada. Sehingga tak wajib mengulangi seluruh kewajibannya. Nah, jadi di sini teman-teman, yang maksud murtad ini, ulangilah. Misalnya hari itu harus dia mengkodok sholatnya ulang. Kemudian harus dia mengkodok puasanya. Misalnya di hari ke-15 dia batal puasanya. Ini pendapat yang pertama tadi ya. Maka 15 hari itu dia kodok ulang puasanya. Nah, kalau mau ikut pendapat Imam Syafi'inya langsung, nggak perlu kodok. Ya. Tidak perlu kodok, hanya pahalanya saja yang hangus. Kemudian yang B, haid dan nifas yang membatalkan puasa. Zatnya, kemudian pahalanya pun hangus ya. Haid dan nifas. Sediakan ya, boleh kamu buat strip pertama atau gimana, terserah, bintang kah atau apa. Wanita haid dan nifas ya, jika meninggalkan puasa karena niat menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia punya pahala yang sangat besar. Nah, jadi harus punya niat. Ya, saya ulang nih. Wanita haid dan nifas jika meninggalkan puasa karena niat menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia punya pahala yang sangat besar. Jadi ini saya ajarkan kamu yang perempuan-perempuan supaya punya pahala besar ketika meninggalkan puasa. Allah melarang bagi perempuan, nanti buka surah Al-Baqarah ya, yang 183 sampai 185, lebih kurang 183 sampai 185 kamu bisa baca. Nah, Allah melarang diantaranya perempuan haid dan nifas nggak perlu puasa, kata Allah. Itu kan sebuah larangan. Maka ketika kita berniat, ya Allah, aku nggak puasa menjauhi laranganmu. Apa kata para ulama?
perempuan seperti itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi walaupun kamu nggak puasa, perempuan, pahalamu sangat besar di situ. Ketika kamu punya niat, ya Allah, aku nggak puasa karena menjauhi laranganmu. Nah, itu ingat. Saya ajarkan niat seperti itu. Besok kalian yang haid di bulan puasa, pakai niat seperti itu supaya kamu mengira kamu pasrah. Aduh, aku haid pula pas puasa. Aduh, aku apa pula pas puasa. Nah, hati-hati. Jangan mengeluh. Karena ada pahala yang besar di situ. Kalau kamu niatnya benar. Kalau mengeluh, hati-hati itu. Kebalikannya bisa jadi. Bisa jadi. Ustaz yang Anda beli. Baik. Pendapat kedua. Masih seputar haid dan nifas. Disunnahkan baginya sembunyi-sembunyi ketika makan atau minum. Ya. Dengan niat. Ada niat lagi. Harus diamalkan. Punya niat semua kawan-kawan. Itu enaknya kita nih belajar kalau fokus berurutan, nggak langsung baca hadis, terjemah pula, langsung mentafsir, mensyarah hadis dengan kepala sendiri. Ya Allah, nggak terbayang kita lagi tuh. Asli lah, kamu harus saya kasih paham supaya kamu tuh betul-betul lah pilih guru. Itulah. Jangan cari guru yang baca hadis langsung dijelaskannya sendiri, nggak merujuk ke ulama. Ya salam. Dengan dalih apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Nggak bisa. Dia aja baca terjemahan dari mana dia dapat? Yang nulis ulama juga, terjemahannya ujung-ujungnya ke ulama juga dia kan. Itulah kekeliruan mereka yang besar sekali. Nauzubillah. Nah, niatnya perhatikan supaya kamu dapat pahala yang besar. Apa niatnya? Dah makan sembunyi-sembunyi, kemudian minum sembunyi-sembunyi, nggak cukup sekedar itu ya. Punya niat. Kamu pasang niat seperti ini. Lil hurmah, untuk menghormati orang yang berpuasa dan memuliakan bulan Ramadan. Maka perempuan seperti itu juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi dua kamu punya niat besok. Pertama, niat ketika niat menjauhi larangan Allah ya ketika kamu haid dan nifas. Yang kedua, niat menghormati orang berpuasa dan menghormati bulan Ramadan. 3 niat kamu tuh akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, ya, saya dah mulai mual nih, mah saya kambuh. Oke, lanjut. Yang ketiga, membatalkan puasa yang otomatis juga pahalanya yang hangus. 3, muntah dengan disengaja. Dah, catat muntah dengan disengaja. Orang yang biasa mabuk di kendaraan. Maksudnya orang yang biasa naik kendaraan itu muntah, ya. Naik motor muntah, naik mobil muntah. Puasanya tidak batal selama tidak ada tujuan agar muntah. Ulang kalimatnya supaya nggak salah. Kalau poin ketiga, muntah dengan disengaja. Nah, ini penjelasan ulama. Nanti kita ambil pendapat daripada pendapat Imam Nawawi Al-Bantani, kitab Nihayatul Zain. Ya, pendapat Imam Nawawi mengatakan orang yang biasa mabuk, maksudnya orang yang biasa muntah ketika naik kendaraan, tidak ada niat, ya, puasanya tidak batal selama tidak ada niat atau tidak ada tujuan untuk muntah, kecuali dia sengaja muntah, disengajakannya lah.
Adapun tidak sengaja nggak masalah, teruskan puasanya. Pendapat Imam Nawawi dalam kitab Nihayatul Zain. Yang keempat, gila walaupun sebentar. Saya ulang, gila walaupun sebentar. Hati-hati ya, ini kamu harus paham, nanti saya jelaskan. Ini harus fokus yang bab ini. Asam lambung itu Pak. Iya. Ya, yang strip pertama, jika gilanya disengaja, ada gila disengaja. Saya pernah lihat orangnya. Dia sehat, tapi pula-pula gila jalan dia. Keliling komplek perumahan dia. Bilang aku gila. Ini termasuk gila yang disengaja. Seperti, nah ini contohnya juga bisa dicontohkan di sini. Karena pengaruh obat-obatan, narkoba misalnya, atau overdosis obat, ya gila dia, putus sarafnya. Itu gila yang disengaja. Dia minum dia narkoba supaya nge-fly kan. Nah, hati-hati, gila dia. Atau karena ruqyah, ada memang orang habis ruqyah gila. Ada banyak. Ada yang bisa disembuhkan, tapi insya Allah rata-rata bisa disembuhkan lah. Kalau dia habis diruqyah gila, bisa disembuhkan pada guru yang pas. Maka dia wajib qadha. Nah, gilanya disengaja seperti kena pengaruh obat-obatan terlarang, narkoba, ngelem, putus sarafnya habis itu sadar dia, ya sengaja itu. Kemudian karena ruqyah kan dia minta di ruqyah tuh. Nah, gila. Kemudian maka wajib qadha. Nah, ini yang berikutnya, pendapat berikutnya itu dalam pendapat kitab Hasyiah Jamal. Pendapat Syekh, boleh catat ya. Syekh Jamal. Ya, catat Syekh Jamal Sulaiman bin Omar bin Mashhur al-Ma'ruf. Ya, buat aja pendapat Syekh Jamal dalam kitab Hasyiah Jamal. Jika gilanya tanpa ada unsur kesengajaan, gila tanpa ada unsur kesengajaan, seperti seperti karena penyakit, ya, maka tidak wajib qadha. Ya, ketika dia sembuh nggak wajib qadha. Gila tanpa ada unsur kesengajaan, seperti penyakit, kayak kena penyakit dia, ya maka tidak wajib qadha. Next, yang berikutnya, pendapat berikutnya itu masih Syekh Jamal ya. Kesurupan yang menghilangkan kesadaran secara penuh. Kesurupan yang menghilangkan kesadaran secara penuh. Ini juga disamakan dengan gila. Yang kata ulama ya. Jadi orang kesurupan secara nggak sadar, penuh dia kesurupan, itu disamakan dengan gila. Karena hilangnya akal. Oleh karena itu, kesurupan walaupun sebentar bisa membatalkan puasa. Dan jika melakukannya karena kesengajaan, seperti dia baca jimat, ya, baca mantra, manggil, ngundang, memang dia ngundang itu jin-jin itu, ya, menggunakan bacaan-bacaan tertentu, maka wajib qadha. Ya, wajib qadha. Ya, yang tadi juga wajib qadha. Yang kesurupan, ya, menghilangkan kesadaran secara penuh, disamakan dengan gila, wajib qadha walaupun kesurupannya sebentar. Apalagi dengan sengaja, ya.
baca doa-doa yang atau zikir-zikir yang mengundang jin gitu, sehingga kesurupan. Menurut pendapat daripada Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Yang kelima, pingsan, keracunan, atau mabuk jika menghabiskan seluruh hari. Ulang, pingsan, keracunan, atau mabuk jika menghabiskan seluruh hari. Ya, dari subuh sampai maghrib nggak sadar-sadar dia. Ya, dari subuh sampai maghrib nggak sadar-sadar. Nah, itu maksudnya nih. Pendapat ulama yang pertama mengatakan orang yang pingsan atau mabuk wajib mengqadha'nya, ya. Wajib mengqadha' puasanya. Baik terjadi karena disengaja, maksud disengaja tuh minta bius supaya nggak sakit sehingga dia kan pingsan, maupun tidak sengaja. Menurut pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani. Pendapat kedua, tidur tidak membatalkan puasa walaupun hal tersebut sehari penuh. Hanya saja hukumnya makruh, mengurangi pahala puasa. Nanti bisa buka kitab Al-Majmu' Imam Nawawi. Ya. Nah, jadi kalau orang pingsan, mabuk, dia qadha puasanya, ya. Baik sengaja maupun tak sengaja. Nah, sedangkan tidur nggak membatalkan puasa, hanya saja hukumnya makruh, mengurangi pahala puasa. Yang keenam, membatalkan zatnya puasa dan pahalanya hangus. Keluar sperma dengan sebab persentuhan kulit. Saya ulang, keluarnya sperma karena sebab persentuhan kulit, bukan jima ya, tapi persentuhan kulit antara lawan jenis. Tapi sekarang nggak mesti lawan jenis, sekarang sesama jenis pun bisa keluar spermanya, itu lawak. Kacau. Pendapat pertama, jika seorang dengan sengaja mengeluarkan sperma, ya, ada keinginan supaya keluar tuh spermanya, maka puasanya batal secara mutlak. Batal secara mutlak, nggak ada nego tuh. Baik dengan mubasyarah tuh secara persentuhan kulit, nonton, menghayal, video call, chat, dan lain-lain. Nah ya, sengaja mengeluarkan sperma atau ada keinginan aja supaya keluar. Bayangkan, ada keinginan aja supaya keluar, batal. Itu pendapat yang pertama ya. Pendapat kedua, jika tidak ada unsur kesengajaan, tidak bermaksud mengeluarkan air mani, dan juga bukan karena persentuhan kulit, bukan karena video call pacaran, bukan karena chatting, ya, bukan karena apa gitu, melainkan seperti mimpi. Kemudian melihat secara tak sengaja lawan jenis, maka tidak batal puasanya. Ya. Di sini dia tidak ada unsur kesengajaan, pendapat yang kedua. Tidak ada maksud mengeluarkan air mani. Juga bukan karena persentuhan kulit, chatting, video call dan seterusnya, melainkan karena mimpi.
atau melihat nggak sengaja, nah maka nggak batal. Pendapat berikutnya, itu tadi poin pertama. Poin kedua masih pendapat daripada Al-Imam I'anatul Talibin, Imam Abu Syatok, ya, Syekh Syatok, Abu Bakar Syatok. Nah, itu pengarangnya. Pendapat daripada Syekh Abu Bakar Syatok. Poin pertama, poin kedua. Poin ketiga ini, pendapat ketiga, haram melihat aurat orang lain melalui media foto, video call, video, ya, Instagram, TikTok, semuanya catat itu yang saya bilang. Fatwa kontemporer atau sejenisnya, ibarat sama melihat secara nyata, haram. Nah, cuman situ aja penjelasannya. Ya, kalau keluar mani ya batal, puasanya jadi batal, habis pahalanya habis, puasanya batal, wajib qadha. Berat. Ya, berat sekali. Ya, itu daripada pendapat sama masih Syekh Abu Bakar Syatok. Yang pendapat terakhir, melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Syahwat itu nafsu, ya, nafsu biologis. Nafsu, mohon maaf, belak-belakan saja, nafsu seksual. Melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat atau nafsu seksual saat berpuasa. Walaupun tidak sampai membatalkan, ya, jadi kategori tidak sampai membatalkan ini nggak keluar maninya, ya, tapi hukumnya tetap haram. Itu, tapi hukumnya tetap haram. Dan juga bertentangan dengan tujuan puasa. Apa tujuan puasa? Menahan haus dan lapar dan menahan hawa nafsu. Itu kan tujuan puasa. Kalau nggak bisa nahan haus, nggak bisa nahan hawa nafsu, ya ini habis sudah pahala puasanya. Kalau sampai keluar mani batal. Ini fikih Syafi'i. Jadi ada fatwa daripada Salafi Wahabi, keluar mani nggak batal. Nanti kalian bisa cek gitu. Bayangkanlah kalau keluar mani nggak batal, bagi mereka nggak batal. Itu parah kali nih. Berarti enak aja mereka nonton, murid-murid mereka nonton nggak batal, ya. Sedangkan kita batal. Bayangkan dalam fatwa Imam Syafi'i juga, dalam Syafi'iyah, kalangan mazhab Syafi'i, bukan hanya sekedar wajib qadha, melainkan dia juga tetap harus melanjutkan puasanya. Bayangkan dia kapan batal karena keluar maninya dengan sengaja, ketika jam 9 pagi misalnya, dan dia diwajibkan melanjutkan puasanya sampai selesai, walaupun pahalanya nggak ada, puasanya tetap dihitung batal. Kenapa? Lil hurmah syahri Ramadan, untuk berhormat kepada bulan Ramadan itu. Nah, bayangkan itu dalam mazhab kita, saking ketatnya. Tiba-tiba datang orang yang berfatwa seenaknya baca hadis, ya, sehingga ya baca hadis dengan kepala terbuka dengan pemikirannya sendiri, akhirnya dibilang keluar mani nggak batal, dengan sengaja nggak batal puasanya. Bayangkanlah, itu berat sekali menerima fatwa-fatwa seperti itu. Kita lanjutkan. Haram tadi, ya, juga bertentangan dengan tujuan puasa itu sendiri, yang menahan hawa nafsu, yang pahala puasanya bisa hangus. Hal yang membatalkan puasa berikutnya, jima dengan sengaja. Jima dengan sengaja. Ini nggak cuman kodok, perhatikan baik-baik. Yang mau nikah harus paham dulu fikih jima ini, khususnya di bulan puasa. Perhatikan. Pendapat ulama yang pertama, wajib kifarat utma
kifarat utma. Dan qada bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan tanpa rukhsah dengan jima. Ya, dia jima di bulan Ramadan di siang hari. Saya ulang, di siang hari. Jadi kalau malam hari boleh. Bayar kifarat utma, qada juga. Bayangkanlah, capeknya luar biasa. Bayar kifarat utma, qada. Nanti saya jelaskan kifaratnya apa. Yang pendapat kedua, adapun jika dia membatalkan, yang otak bermain hati-hati. Kalau begitu saya batalkan dulu puasa baru jima. Ini perhatikan. Adapun jika dia membatalkan puasanya terlebih dahulu, sengaja dia minum. Sengaja dia minum atau makan, atau membatalkan puasanya karena ada rukhsah seperti sakit atau berperjalanan musafir, maka tidak wajib kifarat, hanya wajib qada. Itu pendapat yang pertama ya. Maksudnya pendapat kedua. Maksudnya dalam kategori ini pendapat pertama. Semoga kalian paham lah maksud saya. Ya, enggak wajib bayar kifarat, hanya wajib qada. Pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ini terkadang ada dia pengen jima kan, katanya puasa dulu, makan dia, minum dia dulu, baru dia jima. Next, pendapat berikutnya, kewajiban kifarat ini berulang-ulang seiring berulang-ulangnya hari yang dirusak karena jima. Jadi nanti bayar kifaratnya 2 hari dia, maka 2 kali lipat dia bayar kifarat utma itu. Misal ya, dia batal puasanya karena jima hari pertama Ramadan, nanti 10 Ramadan batal lagi, 20 Ramadan jima lagi, maka itu kan 3 kali dia bayar kifarat utma dari itu ya. 3 kali dia membayar kifarat tersebut. Pendapat berikutnya, itu pendapat seputar yang kifaratnya bisa ya. 3 kali dia bayar kifarat. Tanggal 1 tadi saya bilang, tanggal 10, tanggal 23 kali. Ini beda lagi pendapatnya. Berulang-ulangnya jima. Ini beda ya, mohon maaf. Berulang-ulangnya jima dalam 1 hari tidak menyebabkan bertambahnya kifarat. Ini tenaganya kuat berarti. Dalam 1 hari itu dia bisa 10 kali jima misalnya, contoh aja. Contoh ini, jangan kamu serius sekali. Ya, tetap 1 hitungannya dalam 1 hari. 3 kali jima dia misalnya, pagi, siang, sore, saking kuatnya kan tenaganya. Malam tadi mungkin makan daging kambing atau makan daging unta, akhirnya menyala. Ya, 3 kali dia tetap hitungannya 1 hari. Nah, yang pendapat berikutnya ini lebih sedih lagi. Boleh direkam. Yang wajib melakukan kifarat adalah suaminya saja. Yang wajib melakukan kifarat adalah suaminya saja, menurut daripada pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Pendapat berikutnya, jima di malam hari. Saya sampaikan tadi ya, di bulan Ramadan boleh. Nanti buka Al-Quran surah Al-Baqarah 187. Hillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya. Hillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Itu nanti bacalah dia setengah halaman itu. Jadi boleh jima kalau malam. Tahan-tahan dulu yang mau berjima. Nanti ketika menikah di siang hari, tahan. Sabar, sabar. Nanti malam ada waktunya gitu. Tamam. Lanjut pendapat berikutnya, puasanya orang yang junub. Misal malamnya dia jima atau bermimpi basah. Ya. Terus subuhnya kesiangan, belum sempat adus.
atau belum sempat mandi besar karena subuhnya kesiangan melewati fajar kan, puasanya sah. Saya ulang, puasanya sah. Mengutip daripada riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini bunyi hadisnya, yudrikuhul fajr fi Ramadan wa huwa junub min ghairi hulumin fayautasilu wa yasumu, maka dia mandi dan berpuasalah ya. Jadi ketika waktu fajar sudah masuk di bulan Ramadan, kemudian dia dalam keadaan junub min ghairi hulum, dan dia belum mandi ya. Nah, fayautasilu, maka mandilah, wa yasumu, dan berpuasa. Tamam. Dan ini sahih riwayat Imam Muslim. Nah, yang ke berapa lagi? Tadi ke-7 ya, ke-8. Adanya sesuatu yang masuk pada jauf. Kalau belajar tajwid atau tahsin, kamu jauf tahu apa jauf? Apa jauf? Coba apa jauf supaya fokus. Saya tanya jawab lah sama kalian. Apa jauf? Rongga tenggorokan apa? Tamam ya, kalau sin jauf tuh rongga ya. Al jauf rongga tenggorokan. Tapi kalau secara umum jauf itu rongga-rongga tubuh, lubang-lubangnya tubuh. Telinga, hidung, mulut, mata ya. Maaf juga kemaluan, dubur. Kita lihat, perhatikan. Membayangkan siapa gitu loh. Nah, jauf munfatih. Jadi ada dua ya, jauf munfatih, jauf ghairu munfatih. Catat, jauf munfatih dan jauf ghairu munfatih. Nah, kalian nggak akan dapatkan ini pembelajaran seperti ini kalau bahasnya hadis, langsung nggak dapat. Sedangkan ulama kita tuh udah bagus-bagusnya mereka menyusun, malah kita nggak mau baca, nggak mau belajar. Mau berkomentar langsung ke hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah gobloknya, komentar paling goblok yang saya rasakan itu. Gimana mau memahami hadis kalau nggak merujuk ke ulama gitu. Sedangkan kita menurut pendapat Imam Nawawi Al-Bantani, menurut pendapat Imam Nawawi, menurut pendapat Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Albani, mereka bilang menurut Rasulullahnya mana gitu. Ya inilah menurut Rasulullah yang udah dijelaskan para ulama. Ya, udah bagus-bagus dijelaskan, malah langsung merujuk dengan kepala dia sendiri menurut pendapat ulama khulaf, kan lawak. Semoga kalian paham lah yang saya bilang ini. Tamam. Jauh munfatih, catat dulu. Rongga tubuh yang memiliki lubang yang tembus keluar tubuh. Jauh munfatih ya. Tembus keluar tubuh. Ringkas sajalah. Lubang yang tembus keluar tubuh. Misal lubang telinga, kan tembus tuh, nampak tuh. Hidung, mulut, kemaluan. Mau kubul, mau dubur. Dan mohon maaf ini harus disampaikan, termasuk lubang puting bagi wanita. Ya, karena kan itu termasuk lubang. Ya, jadi jauh munfatih juga termasuk itu. Lubang puting. Next, jauh ghairu munfatih, yang tidak memiliki rongga atau lubang. Ingat aja, ghairu itu bukan atau tidak, ghairu. Yang satu munfatih berarti memiliki rongga. Yang kedua ghairu itu bukan atau tidak. Jadi enak kamu ingatnya. Yang tidak memiliki rongga atau lubang. Apa dia? Perut, rongga perut misalnya, tengkorak, kepala ya. Kenapa dibilang perut? Misal ada orang yang ditusuk perutnya kan, kemudian keluarlah organ-organ dalamnya atau darahnya gitu.
Tapi ini ibaratnya mantap juga nih, sebentar. Kan jauh. Jika ada orang Maka jauh. yang ditusuk perutnya Oh iya lewat. sehingga pisau yang menusuk itu menembus perutnya, ya. Atau ginilah, sehingga pisau sampai ke dalam rongga perutnya. Nah, itu lebih mudah dicerna bahasanya. Saya ulang. Jika ada orang yang ditusuk perutnya sehingga pisau sampai ke dalam rongga perutnya, maka puasanya batal. Tandai dulu. Nah, kembali kita ke kasus jauh munfatih yang pertama tadi. Kembali ke kasus yang jauh munfatih. Dihukumi, atau besok aja lah kita bahas dulu ya. Udah jam 9 lewat. Sampai jauh munfatih dan ghairu munfatih dulu insyaallah. Nah, next kita bahas lagi. Tandai dulu. Ya. Jauh munfatih tadi apa Pak? Yang memiliki Yang adalah lubang yang tembus pada ya aja pada lubang apa Pak? rongga, buat singkat aja Bu Fit, rongga atau lubang tubuh yang tembus hidung, telinga, ada lagi mana, hidung, telinga, mata, termasuk puting payudara perempuan, lubang kemaluan juga, kubul dan dubur ya, maksudnya lubang kemaluan depan dan belakang. Kalau ghairu munfatih kebalikannya. Ingat aja bahasanya, ghairu itu bukan, gampang ingatnya. Berarti tidak ada rongga, bukan ada rongga. Ya nanti aja enggak ada bedanya ya Wan. Tapi nanti aja. Nah, next kita bahas ini ya. Insyaallah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Tadi yang terakhir itu kan yang membatalkan zat puasa kan tadi Pak yang dibahas. Ya. Apa? Jima secara itu kan di siang hari. Itu ada beberapa maksudnya boleh mengambil salah satu gitu Pak. Ya, boleh. Kalau Ya. misalkan Itu pembahasannya beda, Bro. Karena itu kan kategorinya beda. oh Pak, Kategori pembahasan tadi itu kan beda-beda. Paling yang mana coba Bu Fit mau sampaikan? Coba sampai. itu kan yang pertama itu kan wajib kafaroh. Pokoknya itu yang 60 itu. Terus yang kedua, adapun jika membatalkan puasa terlebih dahulu sengaja atau karena rukso tidak wajib kan Pak. Berarti kalau misalkan ambil pendapat yang kedua itu apa kan Pak? Ya, nggak ya, apa? Boleh. Oh jadi cuma kodok puasa aja. Ya, mengkodok. Nah, ya, misalnya ada paham Bu, berarti boleh ambil salah satunya. Yang kodok itu ikhwannya atau dua-duanya? Ikhwannya aja Pak. Yang diwajibkan suaminya. Oh. Nah, tandailah itu. Nanti kasih tahulah sama suaminya. Nggak ada suami. Nah, ambilnya ini ya dari itu banyak pendapat-pendapat yang seperti itu. Kamu nanti bisa lihat juga dalam kitab Asna Al-Matalib. Bunyi matanya begini. La kaffarata 'alaiha. Tidak kafarat bagi wanita. Li'annahu lam yu'mar biha fil khabar. Karena sebab dia tidak diperintah melakukannya. Ya, illa rajul, kecuali laki-laki al-mawaqi' yang yang menjimainya gitu. Jadi laki-laki yang pengen gitu. Walaupun coba kita lihat lagi nih sebentar. Nah, ini juga sama.
Fayakhtassu bil wajul wa kal mahar. Tak ada beda dengan mahar. Nah, mahar nikah ya. Sanksi kafarat ini juga begitu. Fala yajibu 'alal mautu'ati wala 'alal rajul al mautu'i kama taqallahu binul arwaf'ah ya. Misal mahar itu dikhususkan untuk laki-laki. Nah, begitu juga jima ini. Nah, jadi imam penyusun daripada kitab Al-Asna Mathalib ini, mahar itu urusan laki-laki ya. Begitu juga jima ini dikhususkan bagi laki-laki karena laki-laki yang menjimainya gitu. Sehingga tidak ada kewajiban bagi wanita yang disenggemanya itu untuk membayar kafarat atau kifarat. Nah, paham ya? Ini banyak pendapat-pendapat supaya disatukan. Kalau tadi itu ana nyampaikan intinya saja. Nah, ada pendapat ini. Kafarat ini tidak dijatuhkan kecuali kepada orang yang merusak puasanya dengan jima. Nah, dilakukan sengaja ya. Menyadari dia sedang puasa, tahu keharamannya. Dia tahu keharamannya tapi dia nggak tahu, kadang hukuman itu dia nggak tahu kan ya, jadi kalau mungkin tahu dia mungkin nggak melakukan. Sehingga jika dia merusak puasanya lebih dahulu dengan yang lain seperti makan, minum, ini yang tadi ya, maka tidak ada kafarat baginya. Nah, jadi tetap laki-laki. Sejauh ini yang anda pelajari dari mazhab Syafi'i ya memang laki-laki yang membayar daripada kifarat utma tersebut. Nah, sebagian pendapat ulama juga di sini mengambil seperti mahar tadi, diibaratkan seperti mahar, laki-laki yang memberi mahar. Jadi kalau ketika dapat jima ini ya laki-laki yang dikenakan itu tadi. Begitu Bu Pit. Kemarin kan Bapak waktu tahun lalu tuh kan menjelaskan kalau kafarat itu kan 60 hari berturut-turut, Pak. 20. Ya, Semisalkan terus di tengah jalan itu ngulang nomor satu lagi gitu, Pak? Enggak. Nah, ini yang kita sampai. Dan itu. Bentar ya. Nah, nih. Oke. Perhatikan. Kafarat uzma itu tadi Anda lupa jelaskan. Pertama, memerdekakan budak hamba sahaya, perempuan yang beriman. Sekarang nggak ada budak, nggak berlaku ini ya. Kedua, jika tak mampu, dia bisa berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Oke, 2 bulan berturut-turut. Ketiga, jika tak mampu, ya, dia nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, masing-masing sebanyak 1 mud. Lebih kurang 1 mud itu 1/3 liter. 1 liter berapa? 1 liter 1000 mili kan? Nah, kalikan berarti sekitar 333 mililiter. 3 mana hitungnya ya? Nah, hitung sendirilah 0. Nah, hitung sendirilah, Anda nggak bisa matematikanya. Intinya 1/3 liter. Jadi kamu ukur sendiri. Cara ngasih makannya udah pernah Anda jelaskan. Kalau ada nanya lagi nanti Anda jelaskan, tapi kalau nggak ada ya Anda lanjutkan dulu seputar daripada berpuasa berturut-turut itu. Nih. Tapi kan Lebaran masih jauh kok. Ya, nggak ada. Belum waktunya, masih banyak orang hamil, nggak kiamat.
Ya. Nah, Ya, besok besok oke. Kutip dulu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. istirahat dulu. Yajibu ma'al qada' lis-shaum kafarah. Mau Teman-teman. tuh apa nih? Tuh suara siapa itu? Iya. Nah, pendapat yang pertama Ya. yang mengatakan membayar kafarat yang puasa 2 bulan berturut-turut. Tak kasih. Ketika puasanya batal sekali, ya, maka dia mengulangi seluruh daripada puasanya. Nah, ya, saya ulang, ketika batal puasanya, misalnya ada 15 hari ke-15, Ya enggak dah. batal ya, maka batal secara keseluruhannya. Maka ini jarang dilakukan orang. Saya ulang, maka kafarat yang 60 hari berturut-turut ini jarang dilakukan orang. Orang lebih banyak memberi makan 60 fakir miskin. Maka sahabat Nabi pernah konsultasi kepada Nabi, ya Rasulullah, aku jima di bulan puasa di siang hari. Apa hukuman bagiku? Bebaskan budak, kata Nabi SAW. Aku tak ada uang ya Rasulullah untuk membebaskan budak. Aku juga termasuk orang miskin dan oke, baik. Berpuasa 60 hari betul-betul. Ya Rasulullah, aku bekerja pagi, siang, malam aku bekerja, tapi tak juga mencukupi kebutuhanku, kata ini sahabat. Baik, yang ketiga, beri makan fakir miskin, kata Rasulullah kan. Rasulullah, akulah orang yang paling miskin, kata ini sahabat. Tak ada lagi yang lebih miskin daripada aku, kata sahabat. Ya, akhirnya Nabi bilang, ya udah, berikan kepada dirimu sendiri saja. Nah, jadi orang jarang mengambil daripada puasa 60 hari berturut-turut ini, karena itulah pendapat yang mu'tamad. Adapun pendapat-pendapat yang lain masih diperdebatkan. Misal mengatakan pendapat tidak batal ketika misal berhenti di hari ke-15, kemudian lanjut di hari ke-16-nya dia putus, hari ke-17-nya lanjut lagi. Nah, ini tidak asah lah pendapatnya, tidak terlalu masyhur dan tidak dipakai. Yang paling mu'tamad yang pertama tadi, batal secara keseluruhannya. Begitu Bu. Oke, dan lagi. Oh, kalau ulang lagi ya kayak gimana? Apa? Ya ulang lagi dari awal. Meskipun atau apa itu enggak jadi penghalang ya, tetap ngulang ya. Walaupun apa Bu? Walaupun sakit gitu, parah gitu, tiba-tiba sakit tidak disengaja ngulang. Makanya orang lebih ngambil yang 60 fakir miskin itu. Dan dia nggak langsung hari itu ngasihnya kan, boleh dia langsung malah dicicil bayar kafarat. Sama kayak bayar fidyah juga begitu. Lebih ketimbang orang ada yang fidyah kodok langsung kan. Cuman orang lebih banyak ngambil fidyah tok ya daripada mengganti puasa itu. Nah, jadi jangan diambil orang karena khawatir juga sakit di tengah perjalanan. Ya, itu hadisnya sahih itu. Nanti kamu buka riwayat Imam Bukhari lah. Berarti kalau kasih makan orang itu berarti 1 hari itu 60 hari sampai 2 bulan. 1 hari 60 orang sampai 2 bulan apa? Enggak. Gini. Totalnya udah. Yang penting 1 orang dapat sepertiga atau 1 mud sepertiga ini. Kalian nanti boleh cari berapa, itu berbeda pendapat ulama seputar 1 mud itu berapa kilo ya. Ya, berapa kilo, tapi kita hitung aja sepertiga liter. Nah, itu langsung dibentuk sepertiga liter itu pakai timbangan, dikalkulasikan ke kilogram berapa dia. Nah, anak-anak matematika silahkanlah bermain dengan matematikanya. Nah, ya, jadi cara ngasihnya Bu Pin tetap 1 mud. Kalau kita jangan kasih beras 1 mud doang, enggak, usahakan sama lauk-lauknya sekalian.
Atau kalau anggap 1 mut itu 3 kali makan ya. 3 kali makan kita sehari 1 mut. Ini anggap aja contoh, anggap. Maka 3 nasi bungkus, anggap 3 nasi bungkus kasih kepada 60 anak. Jadi totalnya 180 nasi bungkus. Dan kita sudah ibaratkan ini yang 3 nasi bungkus ini anggap itu sepertiga mut. Nah, bukan dianggap adalah ini sepertiga mut. Enggak, ini ibarat saja. Saya mencontohkan 3 nasi ini sudah sepertiga liter. Nah, akhirnya ya 3 bungkus ini dikasihkanlah kepada 60 anak untuk makan paginya, makan siangnya, makan malamnya. Nah, yang penting dia 1 mut atau sepertiga liter. Nah, begitu, nggak mesti harus 2 bulan berturut-turut tiap hari ngasih makan 60 orang. Nggak, itu tekor banget. Orang kaya pun mikir-mikir kayaknya tuh. Dah. Nah, kita tadi masih ada yang di kolom komentar kayaknya nanya. Mana buka teksnya, nggak tahu lagi anak ini. Oh, iya. Izin keluar katanya. Iya ya, oke, dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.